nanya semua lagi. Pada puasa enggak? Puasa Kak, puasa. Puasa Kak. Semoga puasanya hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Perkenalkan, saya mahasiswi Universitas Semarang angkatan 2017. Nama saya Agus Zulda Cynthia Fitriana. Di sini saya sebagai moderator dalam acara ini. Sebelum itu saya akan membacakan tata tertib saat acara sedang berlangsung ya. Yang pertama, ID peserta dalam workshop ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang kedua, yang mau nyalakan kamera juga boleh, nggak apa-apa. Diharapkan peserta mengaktifkan video kamera. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Google Meet harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan. Yang keempat, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan workshop sedang berlangsung. Yang kelima, semua peserta yang mengikuti workshop melalui Google Meet dapat mengajukan pertanyaan ketika pemateri memberi waktu untuk bertanya. Kemudian, susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu workshop and short course structure analysis oleh saudara Revaldo Simanihuruk ST, yang ketiga yaitu penutup. Mari kita mulai acara hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu workshop and short course structure analysis yang akan dipimpin oleh saudara Revaldo Simanihuruk ST. Waktu kami persilahkan. Cek. Terima kasih untuk Mbak Hilda. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Revaldo Simanihuruk. Saya merupakan lulusan dari Universitas Semarang yang baru saja wisuda pada bulan Maret kemarin. Antusias teman-teman yang sangat luar biasa untuk mempelajari struktur analisis ini perlu diapresiasi, baik dari mahasiswa USM ataupun yang dari, mungkin ada yang dari UGRIS, mungkin ada yang dari Medan Area dan universitas lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ya, ini sekalian ngabuburit ya teman-teman. Jadi di sini kita ngabuburit, kita belajar santai saja. Langsung saja kita masuk dalam materi. Bentar. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat, teman-teman? Cek. PowerPoint saya bisa terlihat ya? Workshop and short course struktur analis rumah kos dengan SAP 2000 bagi pemula oleh saya sendiri, Revaldo Simanihuruk ST. Jadi teman-teman teknik sipil semua sudah tahu ya, kita dalam dunia teknik sipil, terutama dalam perencanaan struktur, itu kita diberikan kemudahan. Ada banyak alat bantu dalam perhitungan struktur, yaitu dari SAP 2000, ETABS, mungkin ada Tekla dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan membahas rumah kos dengan SAP 2000 ya. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis struktur, yang pertama kita harus mengetahui konsep desain yang dipakai. Jadi kita harus tahu struktur yang akan kita rencanakan itu konsepnya mau dibuat bagaimana dan memakai konsep desain yang bagaimana. Dan selanjutnya kita harus memahami aturan-aturan apa saja yang dipakai, yang sering dipakai dalam perencanaan struktur. Bisa kita lihat ada SNI 2847 tahun 2019, yaitu tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung.
Yang kedua ada SNI 1729 tahun 2015, biasanya digunakan untuk bangunan gedung baja. Dan ini ada SNI 1726 tahun 2019, yaitu untuk merencanakan gempa, memperhitungkan gempa ya pada struktur yang akan kita desain. Yang keempat ada SNI 1727 tahun 2013, yaitu tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Jadi ini aturan tiap tahun atau 2 tahun sekali itu ada keluar baru dari pemerintah Indonesia. Jadi kita harus selalu update materi yang akan kita pakai, harus mengacu pada aturan yang terbaru. Sampai di sini mungkin apakah saya ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana? Bagaimana teman-teman? Oke, kita lanjut saja ya. Untuk selanjutnya yaitu dalam menentukan dimensi atau ukuran yang dipakai tiap elemen struktur. Untuk elemen struktur sendiri itu terdiri dari yang pertama itu ada balok. Untuk balok sendiri dimensinya biasa kita hitung itu memakai aturan SNI 2847 tahun 2013 pasal 9.3.1.1. Jadi untuk menghitung tinggi balok itu kita bisa memakai dengan cara L/16 kali dalam kurung 0,4 plus FY per 700. Untuk L sendiri itu perlu diingat ya teman-teman, L itu bentang balok, panjang balok. L itu bentang balok atau panjang balok. Untuk FY sendiri itu mutu baja pada tulangan. Dan ini tinggi balok bisa kita hitung juga dengan cara ini yang biasa sering dipakai oleh praktisi yang di lapangan untuk mempermudahkan. Jadi untuk balok induk bisa kita hitung dengan L per angka 10 sampai 12. Bisa kita pakai L per 12, bisa kita pakai L per 10 begitu. Untuk balok anak sendiri kita bisa pakai L per angka 12 sampai 15. Jadi begitu. Jadi semisal bentangnya 500 dibagi 12, katakanlah hasilnya 35,5. Jadi kita harus ambil tinggi baloknya itu kita bulatkan ke atas, tidak boleh dibulatkan ke bawah ya. Perlu diingat ya, dibulatkan ke atas karena kita merencanakan, kita harus mencari amannya. Selanjutnya untuk lebar balok sendiri ya teman-teman, itu setengah tinggi balok atau maksimal 2/3 tinggi balok. Jadi semisal tinggi baloknya 50, berarti lebar baloknya itu setengah kali 50, berarti 25. 25 kali 50. Begitu untuk balok. Masih menentukan dimensi. Untuk elemen kolom, dimensi kolom harus dihitung dari beban yang ditanggung di atasnya. Rumusnya yaitu tegangan beton sama dengan total beban ditanggung kolom paling bawah dibagi A luas penampang kolom rencana. Untuk tegangan beton itu biasanya tergantung oleh mutu betonnya ya. Semisal tegangan betonnya pakai FC 25, berarti nanti tegangan betonnya akan berbeda jika FC-nya 30. Untuk total beban itu biasanya dihitung dengan cara manual. Ada beban balok di atasnya, beban pelat, begitu. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya. Jadi saya lanjut. Ini tadi kolom.
Selanjutnya yaitu elemen struktur pelat lantai. Itu bisa kita biasanya memakai PBI atau tabel Gideon. Selanjutnya yang paling terpenting yaitu kita melakukan pemodelan 3 dimensi atau 3D pada SAP 2000. Adapun langkah-langkah waktu pemodelan pada SAP yaitu yang pertama ya, perlu diingat teman-teman semua. Yang pertama kita harus menginput grid sesuai dengan desain. Diingat grid itu koordinat, titik letak. Ya teman-teman, input grid sesuai dengan desain. Yang kedua, kita input material yang digunakan. Material beton, baja gitu. Selanjutnya kita input dimensi balok, kolom, dan pelat lantai. Dan selanjutnya kita melakukan penggambaran sesuai dengan desain yang ada. Dari mulai balok, kolom, pelat, dan kita memberikan tumpuannya. Dan selanjutnya kita melakukan pembebanan. Ini adalah yang paling penting ya teman-teman, pembebanan. Karena dari situ nanti kita tahu struktur kita itu nanti aman atau tidak. Yang pertama pada saat pembebanan yaitu melakukan pendefinisian beban-beban apa saja yang terjadi pada desain struktur. Pada SAP 2000 dinamakan load pattern. Jadi teman-teman semua pasti sudah tahu beban-beban apa saja yang ada pada struktur. Yang pertama ada beban hidup, beban mati, beban angin, beban air hujan, beban gempa, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya teman-teman. Yang kedua yaitu input beban-beban yang terjadi pada struktur. Jadi kita memasukkan angka pada struktur yang akan kita desain. Yang terakhir input kombinasi beban. Untuk kombinasi beban sendiri biasanya para perencana atau penganalisa struktur itu mengambil kombinasi beban pada SNI. Jadi tidak sembarangan ya, kita harus selalu melihat SNI karena itu merupakan acuan kita dalam merencanakan struktur. Dan yang terakhir yaitu run analysis. Jadi nanti SAP akan menghitung secara otomatis dari dimensi beban-beban yang sudah dimasukkan, nanti bisa terlihat strukturnya aman atau tidak. Cek struktur. Jadi setelah kita melakukan run analisis, jika tidak aman jangan lanjut ke tahap selanjutnya. Kemungkinan struktur tidak aman itu ada banyak kemungkinan. Yang pertama itu bisa dimensi balok, kolom atau pelatnya yang terlalu kecil, atau yang paling sering kesalahan para pemula itu satuan ya teman-teman. Jadi banyak pemula itu salah dalam tidak melakukan run analisis, itu strukturnya tidak aman karena satuannya biasanya keliru gitu. Terus jika aman, nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melakukan perhitungan berdasarkan output yang didapat dari SAP 2000. Jadi belum selesai. Setelah itu kita melakukan perhitungan, nanti bisa ketemu berapa tulangan yang kita pakai pada balok, kolom, dan pelat lantai. Masuk pada materi inti, yaitu kita akan melakukan praktek langsung pada SAP 2000 yaitu rumah kos 2 lantai. Untuk material kita akan memakai beton dan baja. Bisa kita lihat mutu beton dan mutu bajanya.
Untuk dimensi struktur bisa kita lihat. Saya percepat terlebih dahulu. Plat lantai dan kolom ya, dimensi sudah ada. Beban-beban strukturnya sudah saya hitung. Beban mati. Jadi untuk rumah kos 2 lantai ini saya hanya melakukan pendefinisian beban, yaitu hanya beban mati dan beban hidup, biar teman-teman nanti semua mudah memahaminya. Beban mati pada lantai atap dan beban hidup pada lantai atap, dan ini beban mati pada plat lantai dan beban hidup pada plat lantai, dan ada juga berat dinding. Ini dihiraukan dulu, nanti kita masuk pada SAP 2000 nya. Sampai di sini teman-teman masih paham ya? Suara saya terlalu cepat atau udah pas? Bagaimana teman-teman? Oke, baik. Langsung saja ya, kita masuk pada aplikasi SAP 2000. Untuk tampilan awal itu seperti ini ya, SAP 2000 tampilan awal. Jadi di sini saya memakai SAP 2000 versi 22. Jadi teman-teman nanti semisal ada yang praktek sekalian, jika teman-teman memakai versi yang berbeda dari saya, kemungkinan ada sedikit perbedaan pada menu-menunya, tapi tetap sama. Untuk teman-teman yang nanti dirasa terlalu cepat saya ngomongnya, karena ya begini ciri khas, nanti teman-teman bisa bilang langsung open mic gak apa-apa. Jadi biar saya bisa mengatur ritme dalam melakukan praktek ini. Sebelumnya kita lihat desain yang akan kita analisa, yaitu rumah kos 2 lantai. Seperti ini denah lantai 1, bentang 16 meter dikali 10 meter. Ini rumah kos 16 kali 10. Ini untuk denah lantai 1, ruang tamu, kamar, dapur, musola. Dan untuk lantai 2-nya sama. Jadi langsung saja kita desain di SAP. Ini ya teman-teman, saya tekankan lagi bagi teman-teman yang baru saja mungkin, atau yang teman-teman menggunakan aplikasi SAP 2000, hal yang paling selalu diingat yaitu satuan kanan bawah. Ini satuan, jangan sampai dilupakan. Ini selalu diingat ya teman-teman, karena banyak pengguna SAP 2000 itu terjadi kesalahan, yaitu pada saat input satuan. Untuk kilogram itu yang pertama itu kilogram, KN, ton itu berat jenis, dan untuk mm, meter, sentimeter itu panjang. Untuk kali ini saya memakai kilogram per meter C. Jadi ini diberi kebebasan ya, yang penting ukuran tetap sama. Semisal nanti berubah ke kilogram sentimeter, berarti ya harus diubah dulu berapa angkanya. Saya memakai kilogram meter per C. Langkah yang pertama yaitu kita input grid new model. Ya, ini sudah keluar tampilan selanjutnya, yaitu langsung saja ini ada banyak pilihan, tapi yang paling mudah itu kita memilih blank. Jadi nanti bisa semua, kita pilih blank. Pada SAP 2000 untuk tampilan awal kita diberi 2 view, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri.
Jadi setelah ini kita akan memasukkan grid data atau koordinatnya. Kita klik kanan pada mouse kalian, klik kanan, edit grid data, ada add new system, add copy, dan modify. Kita modify aja yang sudah ada, kita modif, klik modif. Ya, ini tampilan selanjutnya yaitu define grid system data. Ini ada 3 kotak, yaitu ada X grid data, Y grid data, dan Z grid data. Perlu teman-teman ketahui, untuk X grid data sendiri yaitu horizontal yang mendatar, sedangkan untuk Y itu arah tegak lurus terhadap X. Sedangkan Z grid data ini arah vertikal ya teman-teman, atas. Jadi ketinggian lantai lah, bisa dikatakan ketinggian lantai. Untuk versi 22 itu kita harus menekan tombol add, jadi biar bisa keluar seperti ini. Tapi untuk versi 14 itu langsung tersedia, jadi kita tinggal memberi input. Kita lihat untuk X grid data sesuai desain kita. Ini teman-teman, ini ke kanan itu X grid data, sedangkan ini ke atas itu Y grid data. Jadi ini koordinat X. Bentar. Ini koordinat X. Ini ya teman-teman, ini koordinat X dan ini koordinat Y. Biar teman-teman paham dulu dasar-dasarnya. Bentar. Ini X, sedangkan ini Y. Ini ya teman-teman, jadi arah ke kanan itu X dan arah ke atas horizontal itu Y, tegak lurus. Sebentar teman-teman, karena ya sebentar. Sebentar ya teman-teman, karena AutoCAD-nya sedikit bermasalah. Saya buka lagi. Sebentar, AutoCAD-ku kenal anu deh. Prestis. Sebentar.
hilang. Spesies cepet dong. Saya pernah ke ini saya. Tunggu sebentar ya teman-teman, ini AutoCAD-nya lagi ada kendala, nggak bisa dibuka filenya. Yang sabar ya Mbak Suci. Ya ini sudah bisa. Bentar kita lihat lagi dina kos 2 lantainya. Ya ini, maaf tadi ada kendala teknis, AutoCAD-nya tiba-tiba keluar. Jadi seperti tadi, untuk arah X itu ke kanan dan Y itu mendatar. Jadi untuk grid data itu dimulai dari angka 0, selalu dimulai dari angka 0. Jadi kita masukkan yang pertama itu angka 0. Ini ya teman-teman, ordinate. Ini koordinatnya. Untuk grid ID itu nama. Ini nanti saja. Pertama 0, lalu 0 ke 4 meter, jadi kita isi 4. Dilihat tadi satuannya kilogram per meter, panjangnya kan meter, nggak mungkin kan kita masukkan 400 meter, ya kan, 400 meter, padahal ini kan 400 cm, jadi kita ganti ke meter. Ini kita isikan 4, lalu kita add lagi 4, dari 4 meter ke 3, jadi ini ditambahkan 4 tambah 3 jadi 7. Letak ini dari 0 itu 7 meter. Ini kan 0, 4 tambah 3 berarti 7 meter. 7 kita ganti 7, kita add lagi 7 tambah 4 11, kita add lagi 11 tambah 5 11 tambah 5 yaitu 16 ya, 16. Kita beri nama gridnya. Untuk grid data biasa diberi nama itu ya, ABC-an ya teman-teman, huruf. Kita beri nama A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita isi grid ID yang arah Y. Kita lihat yang pertama itu 0, udah bener 0. Dan yang kedua 4 meter ke atas ya teman-teman. Ini letaknya 4 meter. Perhatikan satuannya, karena saya di sini masih kilogram meter, jadi ini saya ubah jadi 4. Dan selanjutnya 4 tambah 2 yaitu 6 meter. 6 meter, lalu kita add lagi dari 6 meter tambah 4 berarti 10 meter. 10 meter. Kita beri nama grid ID-nya 1, bawah 2, 3, 4. Selanjutnya untuk Z grid data, karena ini cuma lantai 2, jadi dari lantai dasar kan 0 per lantai, itu tingginya biasanya kalau rumah kos mungkin 3,5 sampai 4 meter. Kali ini kita rencanakan tingginya yaitu 4 meter. 4 dan lantai 2 ke atap yaitu berarti pada ketinggian 8 meter. Penamaannya biasanya kalau Z grid data itu Z0, Z1 untuk lantai selanjutnya, dan selanjutnya Z2. Sampai di sini
Untuk teman-teman yang sekalian praktek, apakah bisa mengikuti? Sudah jelas ya? Oh ya, ini selanjutnya kita klik OK. Ini sudah selesai di sini. Kita klik OK. Kalau kita klik OK lagi, ya keluar garis-garisnya seperti ini. Jadi grid datanya sudah keluar. Untuk mengatur view, teman-teman bisa memakai ini. Ada pilihan 3D, XY, XZ, dan YZ. Dan untuk tool rotate 3D ini buat memutar. Kita klik dulu kotaknya, kotak view-nya ini sebelah kanan kita klik sampai muncul biru gini. Kita coba 3D. Ya, ini 3D-nya seperti ini, dan sebelah kiri kita pakai XY. Ya, ini teman-teman, XY. Jadi untuk layar sebelah kiri dan sebelah kanan itu saling berhubungan. Ini Z0, yaitu ini pada 3D view itu pada lantai bawah. Nah, ini ada biru-birunya itu. Nah, ini saya naikkan pada Z4. Ini juga pada ketinggian 4 meter, ini biru-biru, ya kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa open mic, nggak apa-apa, sekalian biar dengar suaranya, biar kita kenal. Masih bisa mengikuti ya semuanya ya? Kita lanjut. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman bisa mencatat biar nanti setelah ini bisa dipelajari lagi. Selanjutnya yaitu menu yang kita pakai yaitu define. Yang kita pakai itu define. Lalu kita akan input material. Kita klik material. Kita lihat material yang kita pakai yaitu ada beton dengan FC30 dan baja dengan baja 37. Pada define material SAP 2000 ini sudah menyediakan untuk SAP versi 22 itu disediakan dua saja. Jadi untuk 4000 PSI ini beton, sedangkan untuk yang A99 ini untuk baja. Untuk baja, kali ini kita akan input material beton terlebih dahulu. Kita klik 4000 PSI, lalu kita lakukan modify. Ya, akan keluar seperti ini kotak. Untuk material name kita isi dengan namanya kita memakai mutu beton FC30. Sedangkan material tipe konkret beton ya teman-teman. Ini biar tidak diisi. Ini weight per unit volume, yaitu berat per volume. Satuan ya teman-teman, saya tekankan sekali lagi, satuan. Ini ada unit, ini satuannya. Untuk beton sendiri yaitu bisa dilihat di SNI itu 2400 kg per meter. Ya, ini masih kilogram. Nah, untuk selanjutnya untuk mengisikan modulus elastisitas ini kita ganti satuannya pada satuan N per mm. Karena satuan N per mm itu setara dengan MPa. Jadi biar kita nanti tidak kesusahan. Untuk modulus elastisitas beton yaitu E sama dengan 4700 akar FC. Kita isikan 4700. Karena di SAP tidak ada simbol akar, jadi ya kita memakai kali, yaitu bintang 30. Lalu pangkat ini arah panah ke atas, lalu 0,5. Setelah itu kita enter. Saya ulangi, 4700
dikali FC nya 30, akarnya itu arah panah ke atas ini ya teman-teman, arah panah ke atas, lalu 0,5 enter ya. Untuk position ini biar ini sudah default dari SAP. Untuk strength ini kita isi 30 sesuai dengan FC 30, lalu kita klik OK. Mutu beton FC 30 sudah jadi. Setelah itu yaitu baja, kita lihat ya. Untuk SAP 2000 versi yang lain mungkin beda, nanti ini bisa diganti tipenya, tapi kalau untuk versi 22 ini tidak bisa diganti. Untuk steel itu seperti baja ya, bukan baja tulangan, jadi kita tidak bisa memakai ini, kita cancel saja. Bisa dengan opsi lain yaitu add new material. Untuk tulangan sendiri yaitu kita memakai rebar. Untuk tulangan pada struktur kita memakai rebar, lalu klik OK. Sudah ada A615GR60, lalu kita modif. Seperti tadi, material name yaitu BJ37 ya. Ini satuan lagi ya teman-teman, tidak mungkin kan. Oh ya, untuk berat jenis baja sendiri kan 7850 kilo per meter. Nah, semisal teman-teman mengisi 7850 tapi satuannya N per mm, nah itu akan terjadi kesalahan. Maka dari itu teman-teman harus teliti, kalian harus mengubah satuannya terlebih dahulu, kilogram per meter. Waktu mengisikan per unit volume itu harus kilogram per meter 7850, bisa dicek di SMI. Dan untuk modulus elastisitas baja yaitu 200.000 MPa. Nah, ini semisal teman-teman katakanlah mengisi lagi 200.000 tapi satuan masih kilogram, nah itu pasti nanti akan terjadi kesalahan. Kita ganti terlebih dahulu satuan yang setara dengan MPa yaitu N per mm, kita ganti 200.000. Untuk FY kita lihat di sini FY 240, FU 370, FY 240, FU 370, dan ini ya teman-teman, untuk FYE itu 1,1 dikali ini. Untuk FYE berarti punyanya FY, berarti kali 240, enter. Saya ulangi, untuk FYE itu 1,1 dikali FY. Kita lihat FY di atas yaitu 240, kita enter. Selanjutnya sama untuk FUE 1,1 dikali FU 370, lalu kita enter ya, kita OK ya. Kita sudah memiliki dua material, baja 37 dan mutu beton FC30. Untuk tulangan utama dan tulangan sengkang saya samakan mutu bajanya, yaitu pakai mutu baja 37. Jika nanti ke depan teman-teman misal tulangan utama dibedakan, misal tulangan utama lebih memakai BJ 42, nah jadi nanti teman-teman harus membuat mutu baja atau material ini ditambah satu lagi, jadi ada BJ 42 dan BJ 37 untuk sengkang. Nah itu kita klik OK. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Masih bisa mengikuti ya? Sebentar. Kita lanjut, yaitu ya masih bisa. Oh ya, ini ada yang tanya ya, bagaimana cara menghitung dari Mas Dedi Limbong, bagaimana cara menghitung beban mati dan beban hidup. Untuk menghitung beban mati itu asumsi Mas, jadi bisa dilihat dari
SNI ataupun dari aturan-aturan yang ada. Jadi nanti seperti beban hidup pada rumah kantor, rumah biasa, rumah kos, atau ruang pertemuan itu beda-beda, itu ada pada SNI. Untuk beban mati juga ada pada SNI. Saya lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita melakukan, tadi kan kita define material sudah, dan selanjutnya kita lakukan input frame section, yaitu balok kolom, input dimensi balok, kolom, dan plat lantai. Saya ulangi, untuk kali ini kita akan memberikan dimensi balok. Untuk balok kita klik yang pertama itu define section property, lalu frame section. Nah, ini ada pilihan import atau add new property. Kita klik add new property. Di sini ada frame section property tipe. Ini yaitu bahan yang digunakan. Pada kesempatan kali ini struktur yang kita pakai yaitu memakai beton, bahan dasar beton. Ada steel, aluminium. Kita sekarang memilih frame section property tipe, kita memakai konkrit. Ya, ini konkrit akan berubah seperti ini. Kita pilih rectangular karena kita di sini hanya memakai kolom persegi dan balok persegi ya teman-teman. Kita klik rectangular. Kita lihat di sini materi yang tadi. Ya, untuk balok bentang 5 meter itu dihitung H sama dengan 500 per 12, hasilnya 41,66. Saya bulatkan ke atas, yaitu tingginya menjadi 50. Untuk lebar 50 bagi 2 yaitu 25 cm. Jadi untuk balok 1 pada bentang 5 meter itu kita pakai 25 kali 50. Dan untuk balok bentang 4 meter, balok 2 memakai 20 kali 40, dan balok 3 bentang 2 meter memakai 15 kali 30. Sedangkan kolom langsung saya beri asumsi memakai kolom 30 kali 30. Plat lantai 12 cm tebalnya dan plat atap 10 cm. Langsung saja input balok 1 25 kali 50. Ini ya teman-teman, section name itu nama baloknya. Seperti tadi material ya. Saya ulangi. Kita isi nama balok 1 25 kali 50. Sedangkan depth itu tingginya ya ini diperhatikan lagi, tingginya kan 50 cm. Tidak mungkin kan ini satuannya masih kilogram per meter, tapi saya masukkan 50 cm. Ya, jadi kan nanti kebacanya jadi 50 meter. Ya, diperhatikan, saya tekankan lagi satuan ya teman-teman. Satuannya 50 cm berarti ke meter jadi 0,5. Sedangkan 25 cm ke meter menjadi 0,25. Untuk material jangan lupa kita ganti dengan mutu beton. Kita kan balok memakai beton, material beton. Dan concrete reinforcement kita ganti karena ini balok, jadi kita desain tipe kita pilih beam. Untuk top dan bottom ini yaitu selimut beton, kita pakai selimut beton 4 cm. 4 cm berarti kan 0,04 meter. Ini kita biarkan, kalau kita klik OK. Lalu kita klik OK. Selanjutnya sama, bisa dengan cara add new property seperti tadi, rectangular seperti ini, ataupun bisa langsung karena ini balok sama kan, langsung kita add copy ya, langsung keluar. Kita langsung isi B2 20 kali 40
0,4, 0,20. Sudah. Oke, mutu beton. Oke. Lalu kita add copy lagi, masih balok 3. Balok 3 15 kali 30 3 0,3 0,15 0,04. Sudah ya teman-teman. Lalu selanjutnya kolom. Kita akan input kolom, yaitu lagi kita bisa menggunakan cara add new property atau dengan add copy. Kita add copy lagi, kita ganti kolom K30 kali 30, depth nya 0,3 sama 0,3 karena kolom kita persegi ya. Perbedaannya balok dan kolom itu terletak pada desain tipe. Saya ulangi, untuk balok dan kolom itu bedanya pada desain tipe. Kalau kolom kita ganti pilihannya, kita pilih kolom ya. Ini kita biarkan, ini reinforcement to be design kolom ya teman-teman. Ini biarkan saja default dari SAP nya. Kita klik OK, kita klik OK ya. Jadi untuk balok dan kolom sudah kita masukkan, kita klik OK. Untuk melihat tadi ya teman-teman, di define, section property dan frame section, ini sudah ada 3, 4 dengan kolom. Selanjutnya yaitu kita input area section atau pelat lantai ya teman-teman. Pelat lantai yaitu kita pilih define, section property dan area section. Kita add new section name seperti biasa, itu nama. Terserah teman-teman mau beri nama apa yang mudah diingat. Biasanya saya memberi nama plat lantai, plat untuk lantai. Tipenya seltin ya, ini teman-teman ketebalannya thickness. Untuk plat lantai sendiri kita memakai 12 cm. Saya ingatkan lagi, satuannya di sini apa? Kilogram per meter. Jadi kita ganti 12 cm ke meter. Jadi 0,12. Mutu beton. Untuk material kita pakai beton. Lalu kita klik OK. Bisa dengan cara seperti tadi, add copy atau add new section. Add new section. Kita definisikan plat atap. Plat atap kita memakai 10 cm atau 0,10 material sudah. Lalu kita klik OK. Kita klik OK ya. Jadi untuk balok, kolom dan pelat lantai sudah ada semuanya ya teman-teman. Seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, kita input grid sudah ada, input material sudah ada, input dimensi balok sudah ada. Lalu setelah ini kita akan melakukan penggambaran sesuai dengan desain yang ada. Jadi nanti kita akan menggambar. Kita lihat lagi desainnya seperti ini. Untuk balok 1 digunakan pada bentang 5 meter, balok 2 digunakan pada bentang 4 meter dan 3 meter, dan 2 meter pakai balok 3. Kita melakukan penggambaran pada lantai bawah terlebih dahulu ya. Ini ya teman-teman, lantai bawah. Jadi saat ini saya akan melakukan penggambaran di lantai dasar ini Z0. View-nya seperti ini ya kan teman-teman. Untuk melakukan penggambaran kita bisa memakai icon di samping ini, atau bisa memakai juga di draw sini, frame kabel tendon. Biasanya untuk biar cepat memakai ini ya teman-teman. Saya ulangi,
dari atas nomor 4, draw frame atau kabel. Kita akan melakukan penggambaran terlebih dahulu. Untuk section, perhatikan teman-teman, kita akan melakukan penggambaran balok 125 x 50, yaitu panjang bentang 5 meter. 5 meter tadi kan sebelah sini ya, kanan saja ya. Sini ada baloknya. Kita lakukan penggambaran, kita klik kiri, lalu sampai sini kita klik lagi. Nah, lalu kita klik kanan. Lalu kita klik kanan. Ya, klik kanan biar memutus. Lalu kita klik kiri lagi, klik kanan. Kita klik kiri, lalu untuk memutuskan kita klik kanan. Kita klik kiri lagi, klik kiri, lalu klik kanan. Saya ulangi ya teman-teman. Ini saya hapus dulu mungkin. Kita lakukan penggambaran seperti ini. Draw frame kabel. Kita atur sectionnya balok 125 x 50 untuk bentang 5 meter. Kita klik lagi, lalu kita klik kanan atau kita klik tombol escape pada tombol laptop kalian ya. Selanjutnya kita akan melakukan penggambaran balok 25, balok 2 20 x 40, panjang 4 meter dan panjang 3 meter. Oh ya, untuk penggambaran pada SAP, jadi teman-teman tidak boleh ya, semisal ini gambar di titik ini, lalu teman-teman berhenti di titik ini, tidak boleh. Jadi harus ketemu grid point ke grid point selanjutnya, tidak boleh langsung ke sini. Harus grid point ke grid point. Ini untuk balok 2 kita klik di sini, klik kiri, lakukan lagi, klik lagi, lakukan lagi, klik lagi. Ya, ini tidak boleh ditumpuk gini teman-teman. Ya, harus diklik kanan biar memutus. Ya, lalu klik lagi di sini, klik, lalu klik kanan, klik lagi di sini, sini, lalu klik kanan, yang paling bawah, klik, lalu klik kanan. Ini masih ada nih bentang 4 meter, jadi kita gambar, kita klik dari grid point ke grid point selanjutnya, tidak boleh berhenti di sini ya. Lalu kita klik. Ya, ini tidak lanjut karena di sini baloknya beda ya teman-teman. Kita pakai balok 3. Kita klik kanan, kita klik. Yang benang 4 meter kita gambar terlebih dahulu. Klik kanan, klik kiri, harus teliti ya teman-teman, konsentrasi. Jadi grid point ke grid point selanjutnya. Ya, ini sudah selesai untuk balok 2 nya. Untuk selanjutnya yaitu balok 3. Balok 3 bentang 2 meter, kita gambar langsung. Kita gambar. Ya, sudah jadi. Untuk mengakhiri agar tidak keluar, agar bisa mengklik ini ya teman-teman, bisa pilih set select mode atau klik escape langsung ya, biar berubah ya. Ini untuk mengecek apakah sudah benar posisi balok kita, bisa kita cek dengan klik item ini, set display option. Kita klik, lalu ini untuk frame, kita klik section, nama, apply.
Ya, ini sudah benar ya teman-teman. Balok 25, 2550, 2040, dan yang 2 meter itu 15 kali 30 ya. Untuk mempercepat bisa kita gunakan opsi merefleks ke lantai 2 dan lantai atap, karena kebetulan itu balok kita dan denah kita itu sama, denahnya sama seperti lantai 1, lantai 2 itu sama. Oh ya, ini pada bentang 5 meter ini ada sekat, di sini ada kamar mandi, berarti di sini ada tembok ya teman-teman. Di sini ada tembok, bisa kita, ya ini berarti posisinya di sini ya teman-teman, di tengah-tengah. Ini kan 5 meter, ini kan 5 meter, jadi 2,5 bisa kita lakukan menseleksi, yaitu dengan mengklik frame ini, kita klik sampai keluar garis putus-putus, lalu kita edit line, divide frame. Ya, ini untuk membagi, jadi membagi 2 dalam 1 titik. Kita lakukan OK. Sudah terbagi menjadi 2, lalu kita gambar seperti tadi. Balok 2 ya teman-teman, bentang 4 meter. Kita klik, ini ada poinnya, poin, dan ini poin. Kita klik kanan, kita lakukan escape. Ya, setelah itu biar teman-teman mudah, jadi kita blok semua, kita blok semua. Kita blok semua, yaitu kita bisa melakukan replace, yaitu dengan cara yang pertama edit, yaitu replicate. Bisa kita lakukan replicate. Untuk deset-nya itu ketinggian. Jadi ini akan di copy jaraknya itu berapa meter sih? Ya, karena ini 4 meter, jadi kita isikan deset-nya 4. Dan untuk numbernya itu berapa kali? Teman-teman mau copy berapa kali? Jadi ini kan kita butuhnya 2 ya, untuk plat lantai 2 dan plat atap. Jadi kita ganti 2, lalu kita OK. Ya, kita close. Ya, ini teman-teman sudah mengcopy. Sudah. Selanjutnya kita melakukan penggambaran plat. Kita pindah dulu, pindah view ya teman-teman. Tadi kan di bawah Z0, kita pindah ke Z4 ini ya, sampai ada biru-birunya. Untuk penggambaran plat lantai kita bisa memakai ini, draw rectangular area, atau di sini ada pilihannya draw rectangular area, quick draw area, itu sama saja. Kita pakai ini, kita gambar, kita pilih seperti tadi, plat lantai atau plat atap. Karena ini di lantai 2, berarti kita akan menggambar plat lantai. Kita klik dari grid point, kita tarik, klik kiri lagi, lakukan lagi seperti tadi, klik, diklik sampai semuanya terdefinisikan ya teman-teman. Kita klik, sebentar, agak slow ya teman-teman. Gimana? Ada yang mau tanya? Sembari ini saya gambar plat lantai terlebih dahulu, karena ini slow banget SAP-nya.
Ya, ini perlu diperhatikan karena di sini ada tangga. Jadi kita tidak boleh menggambarkan plat di sini karena di sini akan tembus ya teman-teman, atau berlubang karena ini tempatnya tangga. Untuk kali ini saya tidak akan melakukan pemodelan tangga karena dirasa waktunya kalau memodelkan tangga waktunya akan lebih panjang lagi. Ini sudah tergambar semuanya sampai ini ya teman-teman, merah-merah semua kecuali ini. Bisa kita pindah view ke Z8 ini ya teman-teman, ke atas kita ganti, jangan lupa plat atap, kita klik. Oh ya, bisa juga menggunakan ini ya teman-teman, quick draw area, tinggal klik tengah. Ini kalau sudah ada gridnya tinggal kotak-kotak gini klik. Kalau sudah didefinisikan gridnya dari awal, ini bisa memakai yang ini ya teman-teman, tinggal klik saja sekali, klik, kita klik ya. Ini tidak akan, ini karena gridnya tidak ada, kita lihat ya, kemungkinan gambarnya kotak karena ini kan dibagi jadi tidak bisa. Jadi kita hapus terlebih dahulu, kita klik lagi lalu kita delete, kita gambar satu-satu, jadi harus memakai ini ya, seperti tadi, satu dan satu, kita delete, kita escape. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan kolom ya teman-teman. Balok, pelat sudah. Setelah ini kita akan menggambarkan kolom. Kita pindah view-nya ke XZ. Ya, ini kita modelkan kolom seperti tadi, draw frame cable. Kita pilih kolom 30. Ya, ini teman-teman bisa dilihat. Jadi untuk Y0 ini tampilannya itu yang depan sini, yang depan. Tinggal kita klik ini ya teman-teman, kolom yang ini, yang depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom, 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Jadi seperti tadi, klik, klik, klik. Kita klik seperti penggambaran balok tadi. Lalu kita pindah escape terlebih dahulu atau klik kanan. Kita pindah view-nya. Ini pakai arah panah ini ya teman-teman. Move up in list ke atas. Ya, jadi di sini ya teman-teman masih 5. Jadi teman-teman harus paham konsepnya terlebih dahulu pada saat penggambaran 3D nya. Jadi harus ketemu grid point terlebih dahulu. Klik kanan, lalu ya ini pada daerah sini ya teman-teman, itu kan pas di sini. Ini jumlah kolomnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tidak sama seperti tadi ya. Jadi teman-teman harus juga lihat desain, teman-teman harus hafal berapa kolomnya, di mana letak-letaknya, jadi tidak boleh salah waktu pemodelan di sini. Ini gridnya masih 5, jadi nanti di tengah-tengah ini ya kan, 5 meter, tengah-tengahnya sini kan. Kita gambar.
Ya, ini kita gambar dulu sesuai grid. Ya, klik kanan. Ya, ini tengah-tengah di sini kan ada, kita klik grid point. Ya, ini ada poin dan ini ada poin. Ya, kita klik kanan, kita pindah lagi yang ke belakang pakai move up. Kita klik di sini, sini. Kita klik kanan, kita klik di sini, klik kanan. Sesuai grid dulu ya. Klik kanan, baru yang pada di kamar mandinya klik dan klik. Ya teman-teman, untuk pemodelan atau kita udah melakukan penggambaran dari balok, pelat, dan kolom. Setelah itu kita belum selesai sampai di sini, kita belum selesai melakukan penggambaran 3D-nya. Setelah itu kita melakukan input tumpuan ya teman-teman. Tumpuan. Jadi tumpuan kan di lantai bawah. Jadi kita view-nya kita ganti terlebih dahulu menjadi XY di Z0. Ini ya teman-teman. Z0. Kita blok semuanya. Lalu kita klik assign, join, extend. Saya ulangi. Untuk memasukkan tumpuan kita bisa klik assign, join, extend. Nah, di sini ada 4 pilihan. Jadi tumpuan sendi, jepit, sendi, roll, dan tidak ada tumpuannya, no extend. Kita saat ini memilih tumpuan jepit. Kita klik, kita inputkan oke. Ya, sampai keluar seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Belum ya? Masih paham ya teman-teman? Semoga teman-teman masih bisa mengikuti. Selanjutnya yaitu kita lihat untuk penggambaran sesuai dengan desain yang ada itu sudah selesai. Dan selanjutnya yaitu kita lakukan pembebanan. Yang pertama yaitu melakukan pendefinisian beban. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat ini kita memakai atau menginputkan beban mati dan beban hidup saja. Kita lakukan penamaan dulu. Pertama yaitu kita klik define lagi, load pattern. Saya ulangi, untuk melakukan penamaan beban yaitu kita define load pattern. Nah, ini sudah default dari SAP itu menyediakan DIT. Lalu selanjutnya kita memakai live itu hidup ya, beban hidup. Load pattern name itu live. Untuk tipe kita ganti sesuai dengan namanya live. Dan self weight multiplier 0 untuk beban hidup. Kita add new load pattern. Sedikit memberi penjelasan untuk kenapa sih untuk DIT itu angkanya 1 dan live itu angkanya 0. Jadi untuk DIT angka 1 itu beban struktur pada SAP itu sudah dihitung. Sedangkan untuk live yang angkanya 0 atau self weight multipliernya 0 itu bebannya belum dihitung, jadi kita harus memasukkan. Nah, karena ini DIT-nya beban struktur sendirinya sudah dihitung, jadi nanti kita hanya melakukan input beban tambahannya saja. Beban strukturnya itu tidak dihitung kalau angkanya 1, beda lagi kalau angkanya 0. Jadi semuanya yang dipakai. Nanti bisa kita lihat. Setelah itu kita klik OK. Lalu melakukan input beban yang terjadi pada struktur desain. Untuk beban yang terjadi bisa kita lihat beban lantai atap
kita pindah dulu dari view XY, kita klik sebelah kiri XY, kita naik ke atap. Ini memakai arah panah ini 1 2 ya, sampai atas ini ya teman, Z8. Kita inputkan bebannya. Ini ya teman-teman, sudah dihitung beban mati, berat sendiri plat ya, totalnya 339 kilo per meter persegi. Karena beban plat sudah diperhitungkan tadi ya teman-teman, self weight multipliernya 1, maka berat sendiri plat dihilangkan. Jadi besar beban mati atap sebesar 94. Jadi kan ini 339 dikurangi 240 jadi 94. Untuk caranya sendiri, kita klik beban, kita klik plat atapnya satu persatu seperti ini, ataupun juga bisa kita select. Bentar, kita select. Tadi kan cara mudahnya kita klik satu persatu, tapi kan nggak mungkin. Semisal kita membuat desain yang jumlah platnya itu banyak sekali, nggak mungkin kan kita klik satu-satu. Bisa juga kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita select property, area section. Kita akan menyeleksi plat lantai, plat atap ya, ini plat atap. Kita klik, kita select ya, sudah semua kan ya. Lalu kita akan masukkan bebannya. Tadi 94 kilo, satuannya masih kilo per meter ya teman-teman. Untuk memasukkan beban yaitu kita klik assign. Saya ulangi, tombol assign, menu assign, lalu area loads, lalu kita klik uniform, beban merata ya teman-teman. Untuk load pattern beban mati ya teman-teman, ini global gravity. Untuk loadnya sendiri yaitu 94 kilo satuan ya teman-teman, jangan lupa. Saya tekankan lagi, diingat satuan ya, karena banyak ya, dulu saya juga sering melakukan kesalahan itu dari satuan ya teman-teman. Kita klik OK. Ya sudah. Untuk mengetahui itu beban sudah masuk apa belum, yaitu kita klik platnya lalu klik kanan. Ya, ini udah masuk ya, dit. Selanjutnya yaitu beban hidup. Beban hidupnya yaitu 100 kilo. Saya percepat karena waktunya terus berjalan ya teman-teman. Area section masih plat atap, kita select, kita close, lalu kita assign. Seperti tadi area loads, uniform, kita ganti teman-teman. Tadi kan beban mati, sedangkan ini kita akan mengisikan beban hidup. Kita ganti live, kita ganti 100. Kita OK. Kita cek apakah sudah masuk. Beban hidup 100 live dit ya, sudah masuk semua. OK. Ke bawah plat lantai seperti tadi, select atau satu-satu gitu ya teman. Property, area section, plat lantai, select, kita close, assign. Seperti tadi masih sama, area load, uniform cell. Kita lihat beban lantai, plat lantai, beban matinya yaitu 106 kilo. Beban matinya 106. Jangan lupa ini ya teman-teman, diingat dit. Beban mati 106, kita klik OK. Lalu lagi select, property, area section, plat lantai, select, kita close, assign, area loads, uniform cell. Untuk beban hidupnya yaitu, karena kita mendefinisikan sebagai rumah kos atau asrama ya teman-teman, yaitu 250.
250 kilo. Jangan lupa load pattern ganti live, kita klik OK, close. Kita cek lagi, klik, lalu klik kanan. Udah ya teman-teman, ditnya 106, 250, kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan akibat berat dinding. Jadi kan bangunan kita ini kan ada dindingnya ya teman-teman, nggak mungkin kan bolong-bolongan cuma struktur. Jadi untuk tembok ini ya teman-teman, pinggir, lalu tengah, dan ini tidak dihitung karena ini partisi ya teman-teman. Jadi bebannya tidak terlalu diperhitungkan. Langsung saja untuk beban dinding pada plat lantai, yaitu kita memakai dinding bata merah dengan berat jenis 250 kilo. Jadi untuk W dinding atau berat dinding itu tinggi dinding dikali berat jenis batu bata. Kali ini kita pakai bata merah yang pada PPURG atau SNI juga ada, itu 250 kali 4, yaitu 1000 kilo. Kita inputkan. Sebelum input kita select terlebih dahulu, kita blok yang ada dindingnya, tidak semuanya kan, nggak mungkin kan tengah-tengah sini ada dinding, ini kan buat jalan ya. Ini pinggir-pinggir semua, terus ini tembok, ini tembok, ini tembok, sini ada. Ya, untuk masukkan beban dinding kita bisa menggunakan seperti tadi, assign, lalu frame loads, distribute, bebannya merata. Kita masukkan ini beban mati, kita isi uniform load itu 1000, dan biarkan ini kosong ya teman-teman. Kita klik OK. Kita pindah ke plat atap. Jadi untuk plat atap sendiri itu nanti untuk pinggir-pinggirnya diberi tembok mungkin setinggi 1,5 meter ya, agar mungkin untuk jalannya air, atau biar nanti biar enggak kotak gitu aja ya teman-teman. Kita select plat atap, pinggir-pinggir saja, tengahnya nggak usah karena kan nggak ada ruangan ya. Seperti tadi tingginya 4, kalau ini kita tingginya 1,5, jadi 1,5 kali 250 itu hasilnya 375 kilo. Jadi kita lakukan seperti tadi, send, area load, saya ulangi, send, frame load, distribute, lalu kita isi 375, lalu kita OK. Ya, selanjutnya yaitu kita lakukan input kombinasi beban. Kali ini kita akan memakai kombinasi beban yaitu 2 saja dari SNI 1727 tahun 2013, 1,4D dan 1,2D plus 1,6 live load. Kita bisa melakukan penamaan kombinasi ini yaitu dari define load combination, add kombinasi ya. Ini untuk biasa nama kombinasi 1, tidak apa-apa. Ini kan 1,4D, D itu dit, ini sudah ada dit, jadi scale faktornya kita sesuaikan 1,4. Lalu kita klik add ya sampai di sini, lalu kita klik OK lagi karena kita ada 2 kombinasi 2. Sini kita ganti dit 1,2 dan 1,6.
1,2 kita add 1,6 kita add, lalu kita oke. Ya, untuk kombinasi tadi ini ya teman-teman, load combination. Kita lihat sudah ada 2, oke. Ya, mungkin sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Setelah ini kita akan melakukan run analisis. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya. Belum ada ya? Baik, saya lanjutkan. Lanjutkan. Dari sini selanjutnya yaitu kita lakukan run analysis. Kita klik menu analyze, kita set dulu analysis option. Saya ulangi, analysis, kita set dulu ini bangunan 3D kan, jadi kita space frame. Kalau 2D ini ya teman-teman 2D, ini 3D. Kita klik OK ya, lalu kita analyze, run analysis, kita run. Kita beri nama belajar bersama rumah kos 2 lantai. Kita klik save. Kita tunggu. Masih proses running. Ya, bisa kita start animasi ini buat lihat animasinya mungkin. Ya, ini untuk runningnya, start animasi. Nah, untuk mengetahui strukturnya kita lihat yaitu dari desain. Sebentar, mohon maaf ada satu langkah yang kelupaan. Kita buka dulu unlock model. Ya, mohon maaf. Jadi tadi kan sebelum kita lakukan run analisis ini, sebelum kita melakukan run analisis, kita harus melakukan desain. Kita pilih desain konkret, karena ini material beton, jadi kita frame, concrete frame. Lalu kita memilih kombinasi yang akan kita pakai. Jadi tadi kan belum dipindah, jadi SAP belum melakukan perhitungan menggunakan kombinasi ini. Kita lakukan pindah dulu, add, kita hilangin, kita klik OK. Ya, setelah ini baru boleh di run. Kita tunggu proses runningnya. Setelah itu kita cek struktur, apakah struktur ini aman atau tidak. Itu dari desain, concrete frame design. Lalu kita lakukan start desain, cek struktur. Ya, ini sudah selesai. Lalu kita cek concrete verify all member pass. Ya, all concrete frame pass jika keluar seperti ini, struktur sudah sesuai desain dan aman. Dan ini lagi untuk terhadap desainnya, struktur sudah bisa lanjut ke tahap selanjutnya.
Jadi ini sudah selesai proses runningnya dari SAP. Tinggal teman-teman mengambil output yang akan dipakai. Jadi untuk menentukan berapa sih jumlah tulangan balok sebelah sini dan tulangan kolom, yaitu bisa dari output SAP. Ya, untuk lanjutnya nanti mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau masih bisa lanjut. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini yang paling penting ya teman-teman. Setelah ini yang paling penting itu yaitu mengambil output pada SAP 2000. Jadi mungkin kalau dijelaskan semuanya akan panjang, mungkin saya jelaskan secara singkat. Untuk mengetahui struktur output pada struktur kita, yaitu bisa dengan cara yang pertama desain, lalu konkret, display desain info, bisa dari sini. Untuk longitudinal reinforcing ini tulangan utama, sedangkan seri ini tulangan geser. Kita lihat tulangan utama terlebih dahulu. Oke, kita pindah view-nya ke XY. Ya, saya zoom. Ya, saya atur terlebih dahulu view-nya biar lihat jelas. Ya, ini ya teman-teman. Jadi untuk mengambil output terserah teman-teman satuan apa yang ingin teman-teman gunakan. Nanti disesuaikan dengan perhitungan teman-teman. Jadi semisal nih teman-teman memakai satuan KNM, jadi di sini harus KNM. Semisal teman-teman mau pakai N per mm, ya harus di sini N per mm. Ya. Jadi perlu diketahui untuk yang pinggir dan pinggir ini itu area tumpuan, sedangkan yang tengah itu lapangan. Ini tumpuan, dan ini lapangan. Itu juga sama dengan ini, daerah tumpuan, daerah lapangan. Yang atas tulangan atas, yang bawah tulangan bawah. Bisa juga teman-teman nanti mengambil outputnya. Semisal nih teman-teman mau tahu output yang ada pada balok 25x50. Jadi teman-teman yang harus dilakukan pertama yaitu menselect frame section, menselect balok 25x50. Karena teman-teman ingin tahu hasil keluaran dari SAP pada balok 25x50. Kita select. Sudah terselect, lalu kita display, lalu lakukan show table, lalu kita klik tanda plus elemen output, plus lagi frame output, lalu kita centang elemen force frames, kita klik OK. Ya, ini sudah keluar teman-teman outputnya, jadi banyak sekali. Untuk melakukan agar file ini pindah ke Excel, bisa kita lakukan dengan cara file, export current table, dan to Excel. Kita tunggu. Jadi nanti secara otomatis file angka-angka tadi jadi formatnya pindah ke Excel. Bentar, kita tunggu. Bentar teman-teman.
Ya, ini sudah keluar Excel ya. Ya, ini teman-teman, jadi sudah keluar. Jadi untuk frame ini untuk nomor framenya, dan ini untuk hasilnya. Pada perhitungan balok itu yang digunakan itu V2 itu untuk tulangan geser, M3 itu untuk momen, dan T itu untuk torsi ya. Jadi biasanya diambillah yang maksimal, dan maksimal itu untuk daerah lapangan, dan minimal itu untuk daerah tumpuan. Karena kan daerah tumpuan itu identik dengan tekan, sedangkan daerah lapangan itu identik dengan tarik ya teman-teman. Saya ulangi, jadi untuk balok, untuk daerah tumpuan bentuk momennya itu tekan, jadi negatif. Kalau tekan itu negatif, sedangkan untuk daerah lapangan itu tarik, hasilnya positif. Itu ya teman-teman. Untuk yang dipakai F2 itu untuk geser, T itu untuk torsi, dan M3 itu untuk momennya. Jadi dari sini nanti bisa diketahui berapa sih jumlah tulangan yang ada pada balok 25x50. Mungkin seperti itu. Bisa dilakukan untuk balok-balok yang lain, bisa menselect lagi untuk balok, misal balok 20x40 ya 20x40 saja gitu ya. Mungkin itu sampai situ, bisa dilanjutkan ke perhitungan ya. Ini saya beri info sedikit ini ya teman-teman, saya beri info sedikit untuk view kita bisa ngatur di sini ya teman-teman, biar kelihatan ya anak muda sekarang estetik ya teman-teman. Kita general option, kita extrude biar kelihatan kayak lebih nyata gitu ya. Seperti ini struktur kita ya. Jadi untuk mengatur view kita bisa memakai di sini teman-teman. Ini untuk join, itu untuk join, dan ini untuk frame, ini untuk area itu plat, frame itu balok dan kolom, dan join itu titik ya teman-teman ya. Untuk label itu nomornya, sedangkan untuk section itu namanya ya, namanya tadi ya teman-teman, section itu namanya. Dan mungkin nanti bisa teman-teman bisa diolah sendiri, nanti ya dipraktekkan lah kalau bisa, biar teman-teman semakin lancar menggunakan aplikasi SAP 2000 ini. Karena notabene ya ini semuanya anak teknik sipil ya, notabene kan sekarang kita melakukan perhitungan itu menggunakan alat bantu ya, tidak ada yang sekarang manual dihitung ya, tetap ada tapi sudah ada alat bantu ya, kita gunakan semaksimal mungkin ya, agar mempermudah kita dalam melakukan perencanaan strukturnya teman-teman. Kita mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau teman-teman ada yang mau sharing. Tidak ada yang ditanyakan ya teman-teman. Ya jadi seperti itu tadi untuk aplikasi pada SAP 2000, cara penggunaannya seperti itu kurang lebihnya. Jadi saya tekankan lagi, jadi semisal nanti teman-teman ada yang ngajarin SAP nih, tapi caranya kok beda ya, semua orang punya cara tersendiri ya. Jadi nanti mungkin ada, nanti misal nih ada teman kalian yang dari universitas lain mbak ngajarin SAP, untuk langkah-langkahnya mungkin nanti dibalik-balik, ada yang input grid data material, input dimensi balok, ada yang gambar kolom dulu, ada yang plat lantai dulu, yaitu terserah mereka. Yang terpenting mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ya. Kurang lebihnya itu sih.
karena nanti kalau terlalu banyak nanti tambah lama ya teman-teman. Ini sudah pukul 5 kurang berapa menit lagi, berapa 30 menit lagi ya berbuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, saya lihat di sini ada yang dari Universitas Semarang, ada juga yang dari Universitas Medan Area. Ini ada Bang Gunawan ya. Halo Bang Gunawan. Ada ini Mas Nafis juga dari USM ya Mas. Ada Mbak Maulida dari Universitas PGRI Semarang. Jadi ya sekalian kita di sini nambah relasi ya teman-teman. Ya di Surya dari USM Jaya ya. Amin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk mengakhiri workshop kita pada sore hari ini. Ya semoga teman-teman semua paham apa yang saya terangkan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya, ini bener ya, nggak ada yang tanya. Untuk Kak boleh minta ya, untuk CP kontak saya ada di grup workshopnya, ada di grup workshop yang namanya Valdo ya teman-teman. Jadi nanti ya kita tambah relasi. Semisal nanti teman-teman ada kesulitan dan saya bisa bantu, nanti saya akan jawab. Dan semisal saya tidak bisa ya saya usahakan mencari jawabannya. Channel YouTube Bang, maksudnya gimana nih Bang? Channel YouTube-nya Mas Rivaldo apa? Oh itu untuk itu RYDOK itu channel saya. Jadi itu channel saya buat pada waktu kuliah kemarin semester 6. Jadi kan kebanyakan itu pada saat pengerjaan tugas besar teman-teman pada belum bisa SAP 2000. Nah, saya ada inisiatif biar teman-teman pada bisa semua gitu. Jadi saya membuat YouTube gitu lah. Ya sejarah dari RYDOK. Gitu teman-teman. Nggak ada yang mau tanya, jadi Bang Victor. Ya nanti saya upload Bang. Saya upload. Ya untuk terakhir-terakhirnya kita foto ya. Ya dimohon ketersediaan teman-teman untuk open cam. Apakah teman-teman bersedia? Yang tidak bisa jangan dipaksakan, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Bang. Papa Mas dibuka aja kameranya buat dokumentasi aja. Ayo teman-teman, ayo yang dari USM mana nih? Saya USM. Ya udah kita langsung aja. Yuk teman-teman, 1, 2, 3 cheese. Ya saya lagi. Bentar. Sebentar. Sudah gini yang tolong. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua, antusias teman-teman yang luar biasa. Semoga teman-teman semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara Workshop and Short Course Structure Analysis. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Mohon maaf apabila banyak kurang dan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time. Stop. Yuk.